pada kaidah 7 yang akan kita sampaikan. Inilah ayat yang kita akan jadikan atau yang dijadikan pada kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh adalah ma 'alal muhsinina min sabil. Allah menyampaikan pada surat At-Taubah 91 yang menjadi landasan kaidah kita ma 'alal muhsinina min sabil, yaitu adalah tidak ada celaan bagi mereka yang telah berbuat baik ketika mereka telah memberikan yang terbaik. Sebenarnya ini merupakan penggalan dari satu ayat yang panjang pada ayat yang ke-91 di dalam surat At-Taubah. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Allah menyampaikan tidak ada dosa kepada mereka yang tidak mampu berjihad karena mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang yang sakit dan mereka adalah orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Artinya mereka tidak memperoleh apa yang mereka sedekahkan. Apabila mereka sudah berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disinilah kita akhirnya mengetahui ma'alal muhsinina min sabil, ini sebuah kaidah yang sangat indah dari ayat surat At-Taubah 91. Ayat ini menjabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada agama yang paling memiliki empati dan memiliki perasaan untuk memahami setiap ikhtiar yang dilakukan manusia kecuali Allah. Allah itu paling mengerti, Allah itu memiliki empati, Allah itu paling besar. Bagaimana Allah mengetahui setiap usaha yang telah dilakukan manusia. Apa sih yang kita peroleh dari kaidah ini? Kaidah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam salah satu kaidah penting dalam kehidupan, kalau kita sudah mendapati orang-orang yang hadir di sekitar kita, memberikan apa yang bisa mereka lakukan, memberikan ikhtiar dari apa yang mereka kerjakan, lalu setelah mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan, lalu terjadi kekurangan, lalu terjadi sedikit kesalahan, harusnya kita menyikapi hal-hal semacam ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi mereka yang sudah berbuat baik atas apa yang mereka telah berbuat. Inilah kaidah penting. Ini kaidah terutama bagi mereka yang memiliki sifat perfeksionis dalam kehidupan ritme pekerjaan-pekerjaan mereka, baik dalam konteks agama atau dalam konteks pekerjaan duniawi. Kadang-kadang kita sering menjumpai orang-orang yang memiliki latar belakang perfeksionis. Lalu kemudian dia mendapatkan rekan satu timnya melakukan sedikit kekurangan, sedikit kesalahan. Begitu banyak celaan dan hujatan yang diberikan, padahal mereka-mereka yang melakukan sedikit kesalahan dan melakukan sedikit kesalahan itu, mereka sudah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka suguhkan. Tapi terkadang manusia itu terbatas kemampuannya. Terkadang manusia itu terbatas segala ikhtiarnya. Disinilah kita harus mengerti, setiap dari kita harus memiliki hati yang lapang. Apabila kita terlibat dalam satu proyek kebersamaan bersama dengan teman-teman kita, kita harus paham, tidak semuanya diberikan kemampuan sebagaimana kita memiliki kemampuan. Ini penting juga bagi saya dalam tim dakwah saya. Tidak semua orang itu diberikan semua kemampuan yang sama. Kadang-kadang kita lupa ketika kita melihat orang lain itu dengan kacamata kita, lalu menetapkan standar kecepatan sesuai dengan yang kita inginkan. Standarnya harus 90. Padahal kita jumpai di antara tim kita, tidak semuanya mampu berlari pada kecepatan 90. Ada yang cuma 60, ada yang 50, ada yang juga bisa menandingi kita atau menyamai kita dengan 90. Tapi ternyata tidak semua orang itu diberikan oleh Allah kemampuan yang sama. Sama bahwasanya surat At-Taubah 91 itu menceritakan tentang para sahabat ketika mereka akan berangkat ke perang Tabuk. Ternyata tidak semua para sahabat diberikan kemampuan untuk mengikuti perang Tabuk. Perang yang jauh, membutuhkan tidak sedikit dana, membutuhkan persiapan, membutuhkan bekal, membutuhkan kuda, membutuhkan onta, dan membutuhkan peralatan-peralatan perang yang saat itu tidak bisa disediakan semuanya oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata Allah jadikan ada beberapa orang-orang yang beriman ketika mereka lemah secara finansial, ketika mereka tidak bisa membeli kuda, mereka tidak bisa membeli peralatan perang yang memadai, akhirnya mereka tidak bisa mengikuti peperangan. Allah mampu nggak menjadikan para sahabat itu semua dalam kondisi dimampukan untuk berperang dengan kondisi finansial, kuda,
kemudian kondisi panah yang semuanya itu seragam dan satu kualitas, Allah mampu. Tapi Allah berikan pelajaran dalam perang Tabuk. Allah memberikan pelajaran dalam perang Tabuk. Beberapa sahabat mampu pergi, tapi banyak sahabat yang juga tidak pergi. Bukan karena mereka munafik ketika mereka meninggalkan gelanggang jihad. Bukan karena mereka itu ketakutan ketika mereka tidak mau melaksanakan perintahnya Allah untuk berjihad. Bukan. Mereka sudah berusaha untuk mencari bagaimana mengadakan semua bekal yang harus dimiliki setiap orang yang berperang. Setelah mereka tidak mampu mengadakan itu, ketika mereka memang memiliki kelemahan di dalam masalah finansial, maka Allah menutup ayat 91 dengan kata-kata yang indah, yang menunjukkan empati besar Allah kepada mereka yang telah berusaha dari orang-orang yang berbuat baik. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang berbuat baik ketika mereka sudah mengusahakan. Nah, inilah yang menjadikan kita terkadang harus memiliki sisi memaklumi ketika kita terlibat dalam sebuah kebersamaan. Ketika seseorang sudah dipertemukan oleh Allah dalam sebuah proyek dakwah, sebuah proyek kebaikan, kita harus paham manusia-manusia yang tergabung dalam rel kebersamaan proyek dakwah yang kita lakukan terkadang mereka memiliki sisi kekurangan. Mereka sudah memberikan ikhtiar. Selama mereka track record-nya adalah orang yang baik dan bukan track record-nya orang yang gampang untuk mengkhianati amanah yang kita berikan. Memang selama ini track record-nya itu adalah yang baik. Lalu tiba-tiba dia melakukan kesalahan dan kekurangan pada apa yang dia kerjakan. Disitulah kita tidak boleh mencela. Apa yang kita bayangkan kalau kita yang berada pada posisi itu? Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Mungkin malamnya kita sudah bangun supaya mengerjakan lebih pagi. Tapi apalah daya. Mungkin karena sedang banyak masalah yang terjadi. Mungkin sedang banyak perkara yang menimpa kepada kita. Akhirnya pekerjaan yang harusnya kita selesaikan amanahnya menjadi tidak maksimal. Disinilah kita ini harus memiliki sebuah perasaan. Bagaimana terkadang kita harus memiliki seni memaklumi atas kekurangan orang. Dan terkadang ini menjadi ujian, terutama bagi mereka yang terkadang memiliki jiwa perfeksionis dalam apa yang dia kerjakan. Sering kecewa kalau ternyata orang yang ada di dalam circle-nya tidak mampu memaksimalkan pekerjaan. Dia sering mencela orang yang kemudian ternyata kemampuannya tidak sama dengan kemampuan dia ketika mengerjakan sesuatu. Bukan begitu yang diajari oleh Allah dalam kehidupan seorang mukmin. Allah ngajari kita pada kaidah yang sangat indah ini. Ma'alal muhsinin min sabil. Allah itu ketika mendapati orang yang betul-betul track record-nya baik dan mereka sudah mengupayakan dan mengikhtiarkan sesuatu, tapi ternyata juga tidak mendapatkan apa yang mereka sudah usahakan, tidak boleh dicela, tidak boleh dihujat. Kebaikannya tetap dikenang. Supaya kemudian kita tidak diliputi dengan kekecewaan yang membuat meluapnya emosi kita dan bisa memecahkan sisi hati orang yang kita cela terhadap kekurangan-kekurangan yang dia miliki setelah dia memberikan yang terbaik. Bayangkan kepada setiap orang yang hari ini suka gampang sekali menuntut perfeksionitas dalam seluruh perkara. Kita memang harus menuntut kesempurnaan dalam apa yang kita lakukan. Betul, iya. Tapi kita harus memiliki sisi hati, sisi jiwa kita, di mana kita memaklumi kalau kita tiba-tiba mendapatkan kekurangan-kekurangan pada apa yang sudah diikhtiarkan oleh orang. Sama, suami istri juga begitu. Ketika kita sudah mendapati suami kita sudah berusaha, tapi apalah daya yang dia bisa lakukan dan dia bisa kerjakan, baru anak tangga yang kelima, padahal kita mengharapkan yang ke-10, tapi dia sudah berusaha, tunjukkan apresiasimu. Sama pula dengan anak kita. Anak kita ini kalau mereka sudah berusaha, dia baik, dia solih, suka mendengarkan perkataan kita. Kadang-kadang setelah dia berkomitmen, track recordnya anak itu baik, suka mendengarkan apa yang sering kita sampaikan. Sudah sering sekali melakukan perbuatan yang membuat kita senang. 1-2 kali dia melakukan perbuatan yang membuat kita kecewa. Maklumi kalau memang anak kita memang sudah memberikan yang terbaik. Ketika track recordnya itu adalah track record adalah kebaikan yang mendominasi perbuatan dan aktivitasnya. Jangan sampai panas 1 tahun hilang dengan guyuran hujan 1 hari.
Berapa banyak orang yang sering menjumpai 1000 kebaikan manusia, tapi manusia itu ketika melakukan satu kekurangan dan satu kesalahan, yang diingat manusia itu adalah satu kesalahannya, tetapi melupakan 1000 kebaikan yang pernah dia hadirkan dalam kehidupan kita. Harusnya objektif. Bagaimana kita menilai setiap perkara ketika Allah memberikan kaidah ini? Kita lihat, orang ini memang sudah baik. Kalaupun 1-2 kali dia melakukan kesalahan, maafkan, berikan udzur atas apa yang menjadi kekurangan dari apa yang dia persembahkan. Itu pula kepada anak kita. Kalau anak kita track recordnya baik, lalu kemudian dia memang sudah terkenal nurut, sering membahagiakan kita, ketika kita perintahkan juga gampang mengikuti apa yang kita sampaikan. 1 dan 2, terkadang dia nakal. 1 dan 2, ketika dia melakukan sesuatu yang sedikit melampaui batas. Maafin, jangan dicela, karena kebaikannya jauh lebih banyak daripada perbuatan ketika dia sedikit melampaui batas. Ini loh yang akan menjadikan kehidupan kita itu nyaman. Coba kalau setiap orang selalu menuntut kesempurnaan dalam setiap perkara. Dia menuntut kesempurnaan pada anaknya. Anaknya harus istimewa pada bidang ini. Anaknya harus istimewa pada bidang ini. Anaknya harus istimewa pada bidang ini. Maka pasti akan menjadi orang tua yang kecewa berat kalau tiba-tiba anak itu memiliki satu kekurangan. Sama, ketika ada seorang ustadz menuntut timnya harus sempurna, ini harus ideal begini, harus begini, harus begini, dan itu sesuatu yang wajar. Karena kita paham bahwasanya ketika kita memiliki tanggung jawab dan beban yang besar di dalam agama ini, terkadang seorang ustadz memiliki cita-cita yang besar supaya apa yang dilakukan dalam program-program dakwah ke depan itu mencapai batasan maksimal. Tapi ketika kita memiliki ekspektasi maksimal dari apa yang kita bayangkan dalam proyek dakwah, tapi tiba-tiba ternyata ada orang-orang di sekitar kita, orangnya sejatinya baik, nurut, memberikan bukti setiap waktu untuk memberikan khidmah 1 kali 2 kali. Ternyata dia salah. Maklumi. Ma 'alal muhsinina min sabil. Itulah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui orang kalau sudah berbuat baik, jangan dicela, jangan dihujat. Sama dengan kita bersama jamaah. Jamaah ketika kemudian membantu kita di dalam proyek dakwahnya Ustadz, tidak boleh hanya karena 1 dan 2 perkara lalu kemudian kita kecewa kepada jamaah kita dan lalu kita hujat jamaah kita dan kita cela atas kekurangan itu. Bukan begitu kaidah Quran membimbing kita dan menuntun kita. Sama ini para jamaah. Jamaah dan umat kadangkala itu menuntut kesempurnaan bagi ustadz, terutama ketika mereka mengenal ustadznya sudah cukup lama. Sang ustadz begitu ikhlas membimbing setiap waktunya sesuai dengan kemampuan. Tentunya kewajiban dia bukan hanya membimbing 1-2 person, 1-2 komunitas. Mungkin dia memiliki kewajiban yang banyak. Lalu tiba-tiba kemudian ada seorang ustadz lalu melakukan sesuatu ketika dia tidak maksimal karena beban kewajiban yang banyak. Pada track recordnya ustadz tersebut sudah terus memberikan khidmah kepada umat dan kepada komunitas yang dia memberikan pembinaannya. 1 dan 2, ketika ada ustadz melakukan kekurangan. Ma'alal muhsinina min sabil. Jangan dicela ketika orang sudah berbuat baik, ketika mereka sudah memberikan ikhtiar yang terbaik. Inilah yang menjadikan saya itu, Masya Allah ya, saya tercengang ketika membahas kaidah yang ke-7 ini. Karena ternyata Quran itu menyibak kepada kita banyak kaidah-kaidah yang sejatinya kalau kita praktekkan, peradaban masyarakat itu akan betul-betul terbentuk. Bagaimana seni interaksi berbicara, bagaimana seni berkomunikasi dengan keluarga, bagaimana seni ketika kita harus mengevaluasi diri, bagaimana kita harus menjadi juru damai dan mengadakan perbaikan, sampai ketika kita harus memiliki sisi pemakluman. Ya Rob, betul kalau Quran itu betul-betul menjadi petunjuk, betul kalau Quran itu menjadi obat. Coba kalau kemudian kita tidak mengetahui kaidah ini. Berapa banyak di antara kita sering menuntut kesempurnaan. Menuntut semuanya itu harus sempurna. Dan tidak sama sekali memberikan celah bagi ketidaksempurnaan. Sesek dada kita. Berat jiwa kita. Dan akhirnya yang terjadi emosi bertubi-tubi dan emosional ketika kita tidak memaklumi. Terkadang ada orang di sekitar kita. Bersama dengan kita. Dalam setiap kebaikan. Melakukan kekurangan. Selayaknya kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan kekurangan. Masya Allah, inilah kaidah ke-7. Kaidah yang sangat indah sekali. Ma'alal muhsinina
min sabil. Siapapun antum, kalau antum jadi orang tua lihat anak antum yang notabene dia baik, tiba-tiba dia melakukan kekurangan, ma 'alal muhsinina min sabil. Kalau antum jadi anak, sudah mendapati orang tua antum, ayah antum, walaupun memiliki kekurangan, tetapi antum tahu bahwasanya ayah antum bertanggung jawab sama antum dalam segala apa yang dia bisa kerjakan, ma 'alal muhsinina min sabil. Kalau antum anggota jamaah, kajian komunitas, lalu antum mendapati ada seorang ustadz yang terus membimbing antum tiba-tiba melakukan sesuatu yang kurang maksimal, kurang ikhtiarnya dalam 1-2 proyek dakwah, tapi memang notabene ustadz tersebut terus memberikan khidmah dan track record-nya baik, ma'alal muhsinin min sabil. Indahnya ketika kehidupan kita, dalam kehidupan ini selalu memberikan ruang sisi memaklumi kekurangan manusia. Bukankah kita pun memiliki banyak kekurangan? Bukankah kita pun memiliki keterbatasan? Dan ingat, ada sebuah kaidah. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan orang, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan orang. Kalau kamu memperlakukan orang, kamu maklumi kekurangannya, kamu maafkan segala keterbatasannya, demi Allah, satu persatu, orang yang datang dalam teras kehidupan kamu, akan ada orang yang memaklumi kekuranganmu, memaafkan kesalahanmu ketika itu tidak sampai fatal. Tetapi ketika engkau tidak pernah memaafkan, tidak pernah memberikan undur, mentang-mentang kita atasan, mentang-mentang kita jabatan, setiap ada satu laporan yang tidak sesuai dengan harapan kita lalu marah-marah, akan datang satu waktu, kamu tidak lagi menjadi atasan. Karena di atas langit, selalu ada langit yang lebih tinggi. Dan kamu akan diperlakukan sama, persis sebagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Dan cukuplah dikatakan semena-mena kita di dalam berinteraksi. Ketika di dalam interaksi kita tidak menyisakan ruang untuk memaklumi kekurangan dan kesalahan orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti setelah kita memaklumi, tidak mengadakan sebuah nasihat, tidak mengadakan perbaikan, tidak. Ayat ini bukan untuk menutupi kewajiban kita untuk terus mengingatkan supaya kesalahan itu tidak terjadi. Ayat ini tidak menjadi pembenar bahwasanya setiap ada kekurangan kita biarkan. Bukan. Tetapi ayat ini surat At-Taubah 91 ma'alal muhsinina min sabil itu memaklumi tetapi tetap memperbaiki dan mengevaluasi supaya kesalahan itu tidak terjadi berlarut-larut sampai mengakibatkan hal yang fatal. Indahnya kajian kita hari ini. Kita mempelajari bagaimana seni kita, bagaimana kemudian kita memaklumi kekurangan orang ketika mereka sudah memberikan yang terbaik. Kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi juru damai atas setiap apa yang terjadi pada orang lain, dan kita mempelajari kaidah-kaidah yang akan kita bahas lebih banyak lagi. Kita baru sampai pada kaidah yang ke-7. Masih ada 43 kaidah yang akan kita kaji bersama insyaAllah. Semoga Allah merahmati, Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kaidah itu menerangi jalan kehidupan kita. Supaya hati kita, pola pikir kita, perasaan kita, jiwa kita sesuai dengan tuntunan ilahi yang termaktub di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.